bekerja, namun istri melawan suaminya karena suaminya tidak mau kerja, dan apakah ibadahnya dia diterima? Ya, ini adalah pertanyaan saya mewakili ya. Banyak kalangan perempuan yang terkadang mereka itu karena nggak punya ilmu, jadi akhirnya terobsesi, terpengaruh, terjerumuskan, akhirnya terpuruk dengan godaan hawa nafsu dan bisikan setan. Hanya gara-gara si suaminya tidak bekerja dan sebagainya. Sehingga pantas kalau Imam Ghazali itu mengatakan, jangan kalian kawin dengan 4 orang. Siapa? Yang lebih alim, yang lebih kaya, yang lebih cantik. Nah ini tadi, lebih cantik. Dan yang lebih tinggi posturnya. Biasanya menghinakan dan merendahkan. Nah ini termasuk yang disampaikan oleh Imam Ghazali. Akhirnya dia menghinakan suaminya itu. Nah, gitu. Jadi begini, adanya seorang suami bagi seorang istri itu merupakan sebuah nikmat yang luar biasa. Walaupun dia nggak bekerja, ya, walaupun dia tidak menafkahi karena keterbatasannya misalnya. Kenapa? Karena yang dimiliki oleh seorang istri ketika dia itu berstatus sebagai seorang suami, statusnya jelas. Ya, coba silahkan lakukan survei di mana-mana bagaimana kehidupannya seorang janda dan bagaimana kehidupannya seorang wanita yang perawan tua. Kalau kita datang ke janda, kita tanya, apa pesan kamu untuk saya? Itu kan belajar pengalaman, bagus itu, tanyakan. Rata-rata yang diceraikan oleh suami itu karena si istri minta cerai kepada suaminya. Sehingga ketika pada waktu itu dia terobsesi dengan hawa nafsunya dan bisikan syaitannya, dia diceraikan. Nah, setelah dia itu diceraikan, benar-benar diceraikan, baru dia itu akan menyesal. Tidak bisa lagi mendapatkan sholatnya seperti 70 rakaat. Nggak bisa lagi. Dia itu menyenangkan suami lebih baik daripada haji yang mabrur, lebih baik daripada sedekah sebanyak-banyaknya, lebih baik daripada jihad fisabilillah. Nggak bisa lagi. Mana suaminya? Nggak ada suami sudah. Nah, disinilah makanya biasakan diri kita itu untuk melihat kelebihan, ya, di balik suatu kekurangan. Jangan cuma kita melihat kekurangannya saja. Berapa banyak orang yang kaya, perempuan cantik, tapi dia nggak punya suami. Ya, sementara ini perempuan miskin, pas-pasan, tapi punya suami, tapi suaminya direndahkan. Kenapa? Setan tahu bagaimana cara mengelola, membisiki, menjerumuskan, itu sangat tahu. Setan itu pintar. Saya S3, setan itu S-nya udah ribuan. Dia sudah matang betul di dalam cara menjerumuskan orang itu. Karena apa? Pengalaman iblis itu, atau makhluk Allah yang paling bereksperimen, paling banyak pengalamannya, paling banyak ilmunya, itu adalah iblis. Yang hidup ya sampai sekarang, itu iblis. Kalau ada Nabi Muhammad, tapi nggak ada Nabi Muhammad, ya iblis. Nah, kenapa? Karena iblis itu 124.000 nabi sudah pernah diperdaya oleh iblis. 124.000 nabi. Lain lagi, hamba-hambanya, berjuta-juta, bermiliar-miliar, bertriliun-triliun manusia dari zaman Nabi Adam, yang dikatakan Nabi Adam nggak meninggal kecuali sudah sampai anak cucunya berapa? 400.000 orang. Itu semua sudah masuk semuanya, sudah dilahap semuanya, sudah pernah dijerumuskan semuanya oleh iblis. Bisa-bisanya kamu mengatakan, aku termasuk yang dijerumuskan oleh iblis. Nggak mungkin lah, aku ini orang pintar, aku orang intelek, aku orang hebat. Supaya aja bilang gitu. Kebanyakan orang hebat itu ya justru jadi budaknya setan, ya. Justru yang bergelar itu yang berada di bawah pengaruhnya setan. Nah, ila ibadiyal mukhlisin. Ada mukhlasin, ada mukhlisin. Jadi yang ikhlas, amal ibadahnya ikhlas, ngajarnya ikhlas, semua yang perangainya ikhlas, tindakannya ikhlas. Atau yang memang benar-benar Allah selamatkan. Ciri-ciri orang selamatkan orang yang dekat pada Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Bukan orang yang jauh malah. Oleh karena itu, maka perempuan yang semacam ini adalah tanda-tanda perempuan yang tidak solihah, ya. Lihat bagaimana Nabi kita Muhammad SAW ketika kawin dengan Sayyidah Khadijah. Punya pekerjaan apa Nabi Muhammad? Waktu kawin,
Apa pekerjaannya? Nggak ada pekerjaan. Sebelum kawin, iya. Dia mitra kerja dengan Sayyidah Khadijah, tapi setelah kawin, pengangguran. Ibaratnya gitu deh, maksudnya nggak ada yang dikerjakan. Kecuali dia itu senang berkhulwat, senang menyendiri, senang bertafakur, senang bertahandus di dalam gua Hira. Tapi tidak menyalahkan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sudah punya anak 5. Dibiarkan anaknya bersama Sayyidah Khadijah. Dulu nggak ada pempes. Dulu nggak ada susu instan. Dia memerah susunya, dia menyusui, dia yang mentidurkan, dia mendiamkan, dia ini semuanya beliau, Sayyidah Khadijah. Sementara Nabi Muhammad SAW tenang-tenang di Gua Hira. Coba kalau ada suami yang seperti itu, kira-kira istrinya gimana? Enak saja saya bekerja, saya ngurusi anak, kamu enak-enakan di atas sejadah. Gitu. Tapi dia Sayyidah Khadijah tidak, nggak pernah bikin galau. Bahkan Nabi SAW bersumpah, demi Allah, tidak pernah Sayyidah Khadijah berbicara maupun bertindak dengan suatu tindakan yang membuat aku galau. Demi Allah, tidak ada sesuatu yang aku inginkan Sayyidah Khadijah melakukannya untukku sebelum aku inginkan, dia sudah melakukannya untukku. Dari saking cerdasnya, hebatnya Sayyidah Khadijah, sehingga pantas kalau nanti di surga, surganya Sayyidah Khadijah adalah satu-satunya yang beda dengan surga semua yang ada. Nggak ada seorang nabi pun yang punya, nggak ada seorang rasul pun yang punya, hanya Sayyidah Khadijah yang punya. Kenapa? Satu-satunya perempuan yang dapat salam langsung daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang perlu ditiru, ini yang perlu diidolakan. Begitu kawin dengan Nabi Muhammad, apa diucapkan oleh Sayyidah Khadijah? Gal, ya Muhammad, engkau kini sekarang menjadi suamiku. Maka mulai saat ini, rumahku ini adalah rumahmu, hartaku adalah hartamu, dan aku adalah budak perempuanmu. Ajib. Ada sebuah kata-kata yang indah yang diucapkan oleh seorang istri pada suaminya seperti ini. Nggak ada yang lebih daripada itu. Seorang istri yang soleh, kata Nabi SAW, adalah ketika dia berbuat salah, maka diberikan tangannya, silahkan kau pukul sampai engkau ridho kepada aku lagi. Asalkan kau ridho, apapun yang kau lakukan, aku rela. Yang penting kau ridho kepada aku. Itu sifatnya istri yang solehah ketika dia itu melakukan kesalahan. Nah itu. Nah, Sayyidah Khadijah nggak pernah seperti itu, nggak pernah, karena nggak pernah berbuat salah. Karena dia ada seorang wanita yang cerdas, makanya diperintahkan untuk kita itu memilih istri yang cerdas, cerdik. Nah, jadi yang semacam itu salah, ya. Bertakwalah kepada Allah, di dunia hidup sebentar, dan landasilah semua tindakan kita di dunia ini dengan siapapun juga, orang tua, saudara, suami, anak, tetangga, dan masyarakat secara umum. Semua haknya orang kita laksanakan. Haknya suami kita laksanakan, haknya orang tua kita laksanakan sesuai dengan perintahnya Allah kepada kita. Sedangkan hak kita jangan kita minta pada mereka, minta pada Allah. Selesai sudah. Nggak ada salah dari manusia, sehingga kita akan berjumpa dengan Allah seperti disampaikan dalam firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Itu orang yang selamat. Jadi nggak ada tuntutan orang. Ngapain tuntut kepada orang? Tuntut pada Allah, minta kepada Allah, jangan minta pada manusia. Hanya cinta kepada enti wahai suamiku karena Allah yang merintahkan. Ana tunduk kepada enti wahai suamiku karena Allah yang merintahkan. Hak enti yang terbesar lebih daripada orang tuaku karena Allah yang menentukan. Jadi semuanya kepada Allah, bukan pada suami. Suami itu siapa? Cuma karena ridhonya Allah di suami, saya akan cari bagaimana caranya, dengan kepintaran saya, bagaimana saya cara mendapatkan ridhonya suami ini. Itu nggak mudah. Mau dapat ridhonya Allah, nggak mudah. Cari di suami. Suami yang suka ngorok, suami yang kalau nggak mandi bau, suami yang bisanya cuma merintah-merintah, suami yang sangat menyebalkan dengan kata-katanya, suami, situ ridho Allah. Cari itu. Cari. Situ ada ridho Allah. Nah, kalau kita bisa seperti itu, maka kita bisa dekat pada Allah dan Rasulnya Muhammad SAW, dan bisa berkemungkinan kita akhirnya bertetangga dengan Sayyidah Khadijah dan Sayyidah Fatimah Zahra. Semoga itu yang terjadi untuk kita semuanya.